بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله البر الجواد الذي جلت نعمه عن الإحصاء بالأعداد المان باللطف والإرشاد الهادي إلى سبيل الرشاد الموفق إلى التفقه في الدين من لطف به واختاره من العباد أحمده أبلغ حمد وأكمله وأزكاه وأشمله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله الواحد الغفار وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه أما بعد. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan belajar kita kembali dengan rahmat dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga belajar kita malam hari ini dan seterusnya semoga selalu diberi kemudahan dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kaifa halukunna? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi khair, Ustaz. Alhamdulillah. Sudah siap untuk ujian? Belum Ustaz. Ujiannya pakai Google Form atau gimana, Ustaz? Ujiannya pakai Zoom. Pakai Oh, Zoom. pakai Zoom. Nah, Waduh. biar saya bisa mengontrol kan. Tapi nggak masalah. Tertulis juga Ustaz. Tulis, Bukan betul sekali. tanya jawab kan? Bukan. Bukan. Kalau Google Form mudah sekali, ABC nanti jadi apa? Nah, Kirain itu, Google Form. kalau Google Form, kalau ABC enak sekali. Jadi semenjak saya di pesantren dulu itu tidak mengenal soal ABC lagi. Jadi jangan berharap nanti ada soal pilihan ganda. Baik. Nggak masalah, nanti insya Allah kita akan jelaskan teknis ujiannya seperti apa. Insya Allah akan kita arahkan nanti setelah materi kita selesai. Yang penting sekarang kita menyelesaikan materi dulu. Kan demikian Ibu ya. Saat ini kita masih yang sudah kita pelajari baru sampai bab 10. Sedangkan semester 1 itu seharusnya sampai bab 12. Berarti insya Allah hari ini kita mempelajari bab 11 dan besok insya Allah besok kita akan mempelajari bab 12. Semoga Allah memberikan kemudahan. Amin. Baik. Wasalna fi liqa'ina al-madi ila ad-dars al-ashir. Di pertemuan yang lalu kita sampai di bab 10. Alaysa kadzalik? Alaysa kadzalik? Jawabnya gimana? Ya. Sepertinya saya pernah menyampaikan alaysa kadzalik. Itu cara jawabnya bagaimana? Atau lupa saya? Bala. Bala itu bukan? Bala, betul bala. Kalau iya bala itu. Afan ini Om, ada yang pengen tampil ini Om. Ini yang ketiga ini Om. Masya Allah. Emang ada berapa Pak? Baru 3 Om. Alhamdulillah. Usin lanjutkan Pak. Semoga Allah berikan kemudahan dan keberkahan. Baik. Baik. Di bab 10 mungkin ada pertanyaan Ibu dari pembahasan bab 10 kemarin sebelum kita mungkin sedikit melihat PR-nya. Di bab 10 kemarin kita membahas tentang beberapa dhamir munfasil dan muttasil. Tidak semuanya. Tidak semua dhamir muttasil dan tidak semua dhamir munfasil. Yang munfasil ana, anta, anti, lalu huwa dan hiya. Yang muttasil pun juga perubahan dari 5 dhamir itu.
Ana jadi ya mutakallim. Lalu anta jadi ka, anti jadi ki, huwa jadi hu, lalu hiya jadi ha. Itu kan ya. Lalu kita bahas juga indi wali. Selanjutnya ada ma'a, lalu al-alamul mudzakkarul makhtumu bitta'il marbutah. Nama mudzakkar yang diakhiri ta' marbutah. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu-ibu? Mungkin ada yang kurang jelas? Enggak masalah ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita membahas PR-nya. Tidak ada pertanyaan tentang materinya Ibu-ibu, tentang kaidah-kaidahnya? Insyaallah. Insyaallah jelas semuanya? Insyaallah. Toyib, kalau misalnya tidak ada, mungkin kita buka PR-nya Ibu-ibu. Ini alhamdulillah Ibu-ibu PR-nya bagus. Tidak ada banyak masalah. Untuk penerapan domirnya. Untuk penerapan domirnya tidak masalah. Cuman mungkin ada beberapa catatan di sana terkait dengan penulisan. Terkait dengan penulisan. Baik. Penulisan tentang apanya? Misalnya tentang pastian jumlah huruf, misalkan seperti ini, Bu. Di sana kan kemarin contohnya qalamun jadi hadza qalami, hadza qalamuka, hadza qalamuhu, hadza qalamuha. Ini kalau penerapan domirnya insyaallah nggak ada masalah Ibu ya. Oh, yang itu paling tuh. Halo? Yang saya rotun tuh. Mungkin itu salah satu yang perlu kita jelaskan di sini. Tapi yang pertama sebelum sampai di sana, ibu-ibu ketika menulis bahasa Arab itu juga harus diperhatikan dan hati-hati masalah gigi, ibu-ibu. Wah, gigi apa? Gigi pada huruf. Kan zaman sekarang kan nggak zamannya gigi, ya. Karena udah zamannya metik. Jadi gini, misalkan penulisan qalami seperti ini, jangan sampai ada ketambahan gigi setelah huruf mim. Misalkan kitabi juga demikian. Saya tulis kitabi gitu ya. Kitabi langsung demikian. Jangan sampai ketambahan gigi, baik gigi yang lancip maupun gigi yang langsung ke atas, misalkan seperti ini. Dari ba, lalu tambahan seperti ini. Atau dari ba ke atas, seperti ini. Ini kesalahan yang sama. Oh, salah. Baik yang pertama maupun yang kedua, ini sama-sama ketambahan gigi. Hanya saja bentuknya saja yang berbeda. Kalau ketambahan gigi seperti ini, berarti ketambahan satu huruf. Ini huruf apa kan gitu. Begitu ya Ibu ya, hati-hati. Bisa difahami maksud saya Ibu? Bisa, insyaallah. Jadi jangan sampai ketambahan gigi ya. Jadi langsung saja, udah langsung ke bawah gitu saja. Jangan dinaik-naikkan. Begitu ya. Itu yang pertama. Terus ini berlaku untuk semuanya ya Ibu ya. Berlaku untuk semuanya. Misalkan disambung dengan kaf, dengan hu, ha, itu juga demikian. Baik. Selanjutnya yang kedua itu tentang beberapa huruf yang bisa disambung dan tidak bisa disambung. Jadi kan ada beberapa huruf memang yang tidak bisa
disambung dengan huruf berikutnya kan gitu Ibu ya. Seperti misalnya kalau di sini ada huruf ro. Huruf ro, ada lagi Ibu di sini? Huruf dal. Dal dulu. Jadi yang bentuknya seperti kedua huruf ini, ro itu kan ekornya sama seperti zai dan waw. Ro, zai, waw itu tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Jangan ya, Ibu ya. Dal juga demikian. Dal, zal itu sama. Dal, zal itu tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya. Maka dhamir muttasilnya ya jangan dipaksakan untuk disambung. Ya yang penting ditulis aja setelahnya, tapi jangan dikasih jarak begitu jauh karena sebenarnya pada hakikatnya itu tetap bersambung satu rangkaian kan gitu. Jadi misalkan habis sarir langsung sariri, ya mutakalimnya berdiri sendiri tapi jaraknya tidak terlalu jauh. Sari ri. Dengan demikian ya. Sariri, sariruka, kafnya juga berdiri sendiri. Lalu kalau sariruhu bagaimana? Hu-nya pakai hu yang bulat seperti ini, begitu ya. Sedangkan ha juga berdiri seperti itu. Jadi tidak disambung tulisannya karena memang tidak bisa disambung ro dengan huruf berikutnya, begitu ya. Nggak bingung ya maksud saya? Nulis H yang hu-nya jadi bulat begitu aja ya Ustaz. Betul. Tadi Jangan dipaksakan dengan bentuk yang sama. Mungkin saya tadi membuka atau mengoreksi PR-nya Ibu. Sengaja tidak saya koreksi satu persatu pembenarannya, maksudnya pembetulannya tidak saya satu persatu. Sekalian saja di sini biar bareng-bareng mungkin kalian nggak masalah ya Ibu ya. Iya. Karena untuk kalau penerapan domirnya, insya Allah tidak ada masalah semuanya saya lihat, hanya masalah penulisan imla'nya saja. Begitu ya Ibu ya? Ya. Baik. Jadi poin yang pertama tadi hati-hati dengan gigi. Hati-hati dengan gigi. Lalu yang kedua, huruf terakhir pada setiap kata apakah bisa disambung dengan huruf berikutnya atau tidak gitu ya. Kalau misalkan bisa disambung ya silahkan disambung dengan dhamir nggak masalah. Tapi kalau misalkan tidak bisa seperti ro, waw, zai, dal, itu jangan dipaksakan disambung. Tapi dhamir mutasilnya jangan terlalu jauh jaraknya. Jadi ya mutakalim, kafnya berdiri sendiri. Hu-nya jadi bulat yang seperti ini, hanya juga sendiri tapi jaraknya tidak terlalu jauh. Begitu ya Ibu ya? Itu yang kedua. Ya. Selain huruf-huruf yang kita sebutkan tadi, ada lagi tidak yang tidak bisa disambung? Ada. Enggak, saya mau nanya. Ada lagi tidak selain huruf-huruf yang saya sebutkan tadi yang tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya? Ada tidak? Kalau di sini enggak ada. Kalau huruf lam bisa ya, jelas ya, insya Allah. Huruf lam bisa ya. Kalau huruf, ini ada sebagian yang bingung di sini. Huruf tak marbutoh. Tak marbutoh itu bagaimana Ibu-Ibu? Bisa disambung tidak? Bisa atau tidak? Bisa. Tapi bagaimana? Di sana ada perubahan Ibu-Ibu. Kalau tak marbutoh disambung dengan dhamir, itu bentuknya tidak marbutoh lagi, tidak bulat lagi bentuknya, tapi jadi maftuhah. Jadi tak maftuhah, tak yang terbuka. Bukan tak terbuka. Kalau tak terbuka berarti tertutup. Jadi tak maftuhah, tak yang terbuka gitu ya. Jadi bagaimana tulisannya? Saya roti, T-nya. Langsung ke bawah. Jangan hati-hati dengan gigi ya. Jadi taknya tidak bulat lagi ya. Jadi tak maftuhah. Kita coba tuliskan. Ini langsung kering ke bawah. Saya ro
Ti, begitu ya? Ya. Jadi taknya berubah jadi tak maftuhah, bukan tak marbuthah lagi. Misalkan qalamuka, afan, kaf ya, kaf sayyaratuka. Berarti ya, jadi afan. Jadi seperti ini ya. Sayyaratuka, sayyaratuhu juga demikian. Sayyaratuha. Gitu ya? Kalau misalkan ada yang kurang tepat, nggak masalah, dibetulkan nggak masalah. Namanya belajar, nggak masalah, salah. Yang penting kan ini menjadi pelajaran. Begitu ya? Baik. Insya Allah jelas ya. Ini poin yang ketiga tentang penulisan. Jadi yang pertama tadi tentang gigi, yang kedua tadi tentang beberapa huruf yang tidak bisa disambung seperti ro, waw, zai, dal. Yang ketiga, poin ketiga ini tentang tak marbutah, cara menyambungnya dia dirubah menjadi tak maftuh. Begitu ya, Bapak ya? Tak maftuh. Maftuh itu apa, Om? Terbuka kan? Fatahah. Fataha membuka. Kalau fatihun yang membuka, kalau maftuhun yang dibuka atau terbuka. Kayak tadi lah tak terbuka. Apa, Om? Tak terbuka. Tak terbuka. Ayo. Fatahullah alaikum. Tapi itu Om ya, 3 poin. Mungkin ada satu yang terakhir tentang di sini kata ism dan ibn. Ini hamzahnya hamzah qat'i atau hamzah wasl? Ibu-ibu masih ingat kan ibu-ibu ya perbedaan antara hamzatul qat'i dan hamzatul wasli? Bab berapa kemarin? Sekitar bab 4 atau bab 5 kalau tidak salah. Iya. Hamzatul wasli. Hamzatul wasli Ya, itu beberapa. Itu berbeda dengan hamzatul qat'i. Kan gitu ya? Dari tulisannya dan cara membacanya juga berbeda. Tempatnya juga berbeda. Kalau hamzatul wasli hanya di depan seperti ini. Kalau hamzatul qat'i bisa di depan, di tengah atau di akhir. Tapi di sini poinnya apa tentang penulisan hamzatul wasli? Hamzatul wasli itu tulisannya seperti ini, sudah betul ibu-ibu. Seperti ini, tidak perlu dirubah, ditambah kepala hamzah misalkan, kepala hamzah di belakangnya, di bawahnya seperti ini. Tidak perlu. Hamzatul wasli itu memang tidak ada kepalanya dan tidak diharokati. Gitu ibu-ibu ya? Bagaimana, Om? Nama hamzah wasl. Bagaimana, Om? Afan, sekali lagi. Beda hamzah qat'i ya. Iya. Hamzatul qat'i dan hamzatul wasli ini dulu satu pembahasan, satu pertemuan ya, Om. Hamzatul qat'i itu selalu ada kepala hamzahnya, Om. Dari sana udah ditulisin kepala hamzah. Sudah. Coba gini dulu. Pertama hamzatul beda antara hamzah dan alif kan ibu ya. Hamzah dan alif itu beda. Kalau alif itu tidak bisa berbunyi. Kalau hamzah itu bisa berbunyi a i u. Karena alif itu hanya tanda baca panjang. Kalau hamzah itu huruf yang bisa berbunyi a i u. Sedangkan hamzah itu ada 2 macam, ada hamzatul qat'i dan ada hamzatul wasli. Hamzatul qat'i itu selalu ada kepala hamzahnya, secara penulisan demikian. Selalu ada kepala hamzahnya, baik kepala hamzahnya itu di atas alif, di bawah alif, di atas waw, di atas ya, atau di ekor ujung ya, atau berdiri sendiri. Tapi selalu ada kepalanya, kepala hamzah. Sedangkan posisinya dalam suatu kata itu bisa di mana saja, bisa di awal kata, di tengah kata, atau di akhir kata. Tapi kalau hamzatul wasli itu pasti tidak ada kepalanya. Bentuknya jadi seperti alif, persis seperti alif bentuknya. Gitu ya. Tidak ada kepalanya. Dan letaknya hamzatul wasli itu kalau dalam suatu kata pasti di depan. Tidak mungkin di tengah, tidak mungkin di akhir. Kalau di tengah atau di akhir jadi alif nanti kan. Karena nggak ada kepalanya.
Jadi hamzatul wasli itu pasti di awal kata. Ya. Kalau gitu Om ya. Kayak umi, ya, itu hamzah wasli ya. Apa Om? Umi. Umi enggak, itu hamzatul qat'i. Gitu. Ada kepala hamzahnya. Dan cara membacanya kan gitu. Perbedaan selanjutnya adalah cara membacanya. Jadi hamzatul qat'i itu selalu bisa dibaca a i u dimanapun tempatnya. Mau di awal kalimat, susunan kalimat, mau di tengah susunan kalimat, mau di akhir susunan kalimat, itu tetap bisa terbaca. Sedangkan hamzatul wasli itu hanya bisa terbaca dan berbunyi jika terletak di paling awal susunan kalimat. Awal susunan kalimat. Gitu ya. Jadi kalau di sini bisa dibaca ismun atau ibnun. Kalau misalkan ketambahan sebelumnya ada satu huruf saja, maka tidak terbaca hamzahnya itu, tidak bisa berbunyi i lagi. Jadi misalkan jadi wasmun gitu, wasmun atau wabnun. Jadi kalau misalkan di tengah itu tidak terletak di awal susunan kalimat, dia langsung terlewati. Meskipun tulisannya tetap ada, tapi tidak terbaca. Gitu Om ya? Itu sekilas. Nanti mungkin insya Allah bisa di murajaah beberapa di bab apa ya? Di bab 5 atau bab 4. Iya. Jadi gimana itu Ustadz yang ibnu sama ismi jadinya hadzabni gitu ya? Wanki lagi zoom. Hadzabni, betul. Hadzabni, hadzasmi gitu. Itu cara membacanya. Itu cara membacanya. Iya, tulisannya gimana jadi? Tapi tulisannya tetap ada hamzah wasalnya. Jam berapa? Nggak perlu ditambahin itu ya Ustadz yang katanya waktu itu ada toge-toge itu. Oke. Enggak, sebenarnya itu hanya berlaku pada mushaf. Ya udah. Saya hapus kalau gitu. Saya tambahin. Misalkan ada kepala huruf shad Om ya di sini ya. Biasanya kalau di mushaf kan seperti itu. Itu sebenarnya membantu. Kenapa banyak banget ismi ini ismi ini tadi. Jadi kepala huruf gitu. Hadzasmi itu cara membacanya seperti itu. Hadzabni. Gitu Om ya. Tidak perlu ditambah kepala hamzah di bawahnya atau harokat gitu ya. Tidak perlu ditambah harokat pada hamzah wasal. Atau kepala huruf shad itu atau kepala toge kata Bu Anita tadi. Itu enggak harus, enggak wajib. Itu kepala huruf shad itu, kepala toge itu hanya ada biasanya di mushaf atau ketika kita menuliskan ayat itu ada. Itu fungsinya sebenarnya sebagai kode bantuan, tanda bantuan supaya kita tahu kalau itu adalah hamzah wasal. Wasal ya, ada huruf shadnya kan ya, wasal. Hamzatul wasli, shadnya ini menunjukkan kode itu wasal. Gitu Om ya? Ya Ustaz. Baik. Tidak usah ditulis, oke. Ini dihapus. Baik. Begitu Ibu ya. Hal min soal, ada pertanyaan Ibu tentang beberapa poin penulisan itu tadi, tentang gigi, terus huruf yang tidak bisa disambung dengan huruf berikutnya, cara penyambungan ta marbutah dengan dhamir muttasil dan hamzatul wasl. Ada pertanyaan Ibu? Hal min soal? Tidak ada pertanyaan? Halo? Insya Allah. Ya Ustaz. La yuzad. La yujad. Alhamdulillah. Nastamir. Al-yawm sanadrus ad-dars al-hadiya 'ashara insyaallah. Hari ini kita akan mempelajari bab 11. Bab 11. Di bab 11 ada apa saja? Ini pembahasannya mudah dan tidak banyak insyaallah. Baik. Ada 2 poin pembahasan dan sebenarnya ini sudah sempat kita singgung sebelum-sebelumnya ketika kita membahas ad-dhamair secara umum, lalu di bab sebelumnya di bab 10
kita sudah sempat menyinggungnya. Coba kita lihat di sana, poin pertama yang akan kita bahas di bab 11 adalah fi jika disambung dengan dhamirul ghaib. Dhamirul ghaib ini mencakup haul ghaib dan haul ghaibah. Haul ghaib itu maksudnya hu, dan haul ghaibah itu ha, gitu ya. Baik. Thumma al-mabahats ats-tsani, poin kedua yaitu tentang yaul mutakallim. Ini pembahasan murajaah, pengulangan dari apa yang kita bahas di bab 10 kemarin. Di bab 10 sebenarnya sudah kemarin. Baik. Langsung saja ke al-mabahats al-awwal. Baik. Fi jika disambung dengan dhamirul ghaib. Fi jika disambung dengan dhamirul ghaib. Kemarin kita sudah mempelajari dhamir itu ada dhamirul ghaib, ada mukhatab dan ada ghaib, ada ghaib, ada mukhatab dan mutakallim. Begitu ya, Bapak ya? Masih ingat ya pembahasan pembagian dhamir itu? Iya. Di sini bagaimana kalau fi ini sebenarnya sebagai contoh saja, sebenarnya semua huruf jar. Bagaimana jika fi kita sambung dengan dhamirul ghaib? Apakah kita bisa menggunakan dhamir munfasil huwa? Misalkan kita katakan fi huwa, apakah bisa? Misalkan kita ingin mengatakan di dalamnya gitu dengan bahasa Arab. Di dalamnya, apakah kita mengatakannya dengan fi huwa? Enggak deh kayaknya. Tidak bisa. Kenapa kok tidak bisa? Tapi bagaimana kita mengatakannya? Kalau di bukunya ibu-ibu apa, Om? Fihi. Yang betul fihi. Kenapa kok kita tidak bisa mengatakan fi huwa, tapi kita harus menggunakan dhamir muttasilnya yaitu fihi jadinya. Masih ingat? Hah? Iya, betul. Ada yang menjawab barusan bagaimana? Huwa dalam keadaan rafa. Karena fi itu harful jar kan Ibu ya? Ya atau iya? Iya. Betul, harful jar. Biasanya setelah harful jar, ism setelah harful jar itu bagaimana keadaannya? Majrur. Majrur atau dalam keadaan jar kan gitu Ibu ya? Iya. Setelah harful jar itu pasti dalam keadaan jar. Sedangkan dhamir munfasil huwa, dhamir munfasil itu hanya bisa di sini yang huwa ini hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa. Masih ingat? Dia tidak bisa digunakan dalam keadaan jar. Yang bisa digunakan dalam keadaan jar itu hanya dhamir muttasil. Makanya kita harus merubah dhamir huwa ini menjadi dhamir muttasil. Jadi dhamir muttasil itu hu. Begitu Om ya? Bingung tidak maksud saya? Diulangin lagi Ustaz. Iya, diulangin lagi. Nggak masalah. Jadi fi itu kan huruf jar sebelumnya. Kalau pembagian domir kemarin, insya Allah masih ingat Ibu ya? Domir itu ada domir ghaib, ada domir mukhatab, dan ada domir mutakallim. Lalu ada yang munfasil dan ada yang muttasil. Masih ingat ya? Kalau sebelumnya ada baris, ada mustatir. Tapi yang baris itu pembagiannya ada yang munfasil dan ada yang muttasil, yang tidak bisa disambung dan ada yang bisa disambung, kan gitu ya secara penulisan. Yang dhamir munfasil itu huwa huma hum ya huma hunna anta antum antum anti antum antuna ana nahnu, itu semuanya hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa' saja, biasanya sebagai mubtada. Gitu ya, masih ingat kan itu ya? Sedangkan dhamir muttasil itu ada yang bisa digunakan dalam keadaan rafa', ada yang bisa digunakan dalam keadaan jar dan nasab, atau bisa digunakan dalam 3 keadaan. Gitu kan Ibu ya? Di sini kita ingin menyambung dhamir dengan huruf jar. Misalkan di sini fi. Fi itu harful jar. Ism setelah harful jar itu selalu dalam keadaan jar atau majrur lah, kita katakan gitu, nggak masalah supaya lebih mudah. Setelah huruf jar itu biasanya kan majrur Ibu ya, ya atau iya?
Iya. Ya. Sedangkan domir di sini, domir huwa, ini kan domir munfasil yang tidak bisa digunakan dalam keadaan jar. Dia hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa' saja. Ya atau iya? Biasanya digunakan sebagai mubtada kan gitu. Ini hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa'. Tidak bisa digunakan dalam keadaan jar. Sedangkan kita ingin menyambungnya dengan huruf jar, berarti harusnya dalam keadaan jar dong. Iya kan Ibu ya? Iya. Maka kita harus menggunakan bentuk domir muttasilnya. Tasil. Yaitu hu kan itu ya. Sampai di sini paham Ibu-ibu? Iya, insya Allah. Masih ada yang bingung? Insya Allah jelas semua ya? Ya Allah. Masih ada yang bingung? Tidak ada Om ya? Tayyib. Kita coba lihat contoh dalam susunan kalimat. Jarna ba'di. Al-masjidu fihi imamun. Al-masjidu fihi imamun. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Masjid itu di dalam masjid itu ada imam. Pelan-pelan. Imam itu di dalam masjid. Masjidu fihi imam. Di dalam masjid ada imam. Betul sekali. Jadi gini, hati-hati Ibu-ibu ya. Kita menerjemahkan itu terkadang memang terjemah itu bisa, terkadang itu terjemah secara maknawi. Misalkan terjemah bebas gitu Mas, secara maknawi bisa, tapi kita juga harus memperhatikan susunan kalimatnya. Kata itu kedudukannya sebagai apa, kata ini kedudukannya sebagai apa, supaya kita tidak salah menerjemahkan. Misalkan di sini al-masjidu fihi imamun, kalau kita terjemahkan di balik imam itu ada di dalam masjid, itu tidak tepat. Atau di dalam masjid di dalam masjid ada imam, seperti itu saja kurang lengkap. Karena di sini kan rangkaiannya mubtada dan khobar kan Ibu ya. Al-masjidu sebagai mubtada, ya atau ya? Iya. Mubtada seperti kita sampaikan sebelumnya, mubtada itu adalah pokok pembahasan dalam satu susunan kalimat itu. Yang gitu ya. Jadi kalau misalkan kita katakan imam itu ada di dalam masjid, berarti yang pokok pembahasannya imam jadinya, ya atau ya? Bukan masjid. Lalu bagaimana kita menerjemahkannya? Masjid itu di dalamnya ada seorang imam. Masjid itu di dalamnya ada imam. Gitu ya Ibu ya. Gitu. Tetap harus kata masjid ini jadi pokok pembahasan gitu ya. Tetap ngikutin mubtada khobarnya gitu ya. Betul. Jadi mubtada itu harus tetap menjadi pokok pembahasan. Gitu ya Ibu ya. Iya. Baik. Tayyib. Ini contoh penerapannya dalam satu susunan kalimat. Al-masjidu fihi imamun. Fihi. Kita pakainya fihi, bukan fi huwa. Gitu ya. Ada fi huwa. Tayyib. Hal min soal, ada pertanyaan sampai di sini Ibu-ibu? Mungkin ada pertanyaan, Ustaz, bukannya aslinya hu? Kan kemarin di PR kemarin kan qalamuhu hu kan ya? Hu, kenapa kok di sini jadi hi? Apakah Karena ada fi. Orang Arab berarti. Jadi kita harus ingat lagi, domir, semua domir itu mabni. Gitu Ibu ya. Mabni itu bagaimana? Maksudnya? Bisa nggak berubah gitu. Mabni betul sekali. Mabni itu harokatnya tidak bisa berubah karena perubahan i'rab. Harokatnya tidak bisa berubah karena perubahan kedudukannya atau kedudukan i'rabnya. Tidak bisa. Jadi tidak terpengaruh. Harokatnya itu tidak terpengaruh dengan perubahan kedudukan i'rab. Jadi misalnya dalam keadaan jar itu tidak terpengaruh harokatnya. Lalu di sini kok jadi kasroh, Ustaz? Di sini kasroh ini bukan tanda jar, Ibu-ibu. Gitu ya, Om ya. Seperti kemarin kan qalamuhu itu juga dalam keadaan jar hu. Ya atau ya? Kan mudhafun ilaih majrur, Om ya.
Iya, mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih kan itu kan misalnya kitabuhu, hu-nya juga mudhafun ilaih dalam keadaan jar, tetap hu. Tapi kalau di sini kok jadi hi, kok jadi kasroh? Ini karena menyesuaikan atau menyelaraskan dengan bunyi ya sukun sebelumnya. Gitu Om ya. Jadi ism mabni itu tidak bisa berubah harokat karena perubahan keadaan i'rab. Tapi suatu ketika bisa berubah karena menyelaraskan bunyi. Gitu Om ya. Bingung tidak maksud saya? Jadi di sini kasroh di sini bukan tanda jar. Gitu Om ya. Kasroh di sini bukan tanda jar, tapi dia menyelaraskan dengan bunyi ya sukun sebelumnya. Kalau misalkan dipaksakan dhammah, susah untuk diucapkan. Lidah orang Arab tidak seluas lidah kita. Jadi fihu setelah kasroh terus ya sukun dhammah itu berat sekali. Fihu kalau didengarnya juga nggak enak. Kalau fihi kan lebih enak, lebih ringan diucapkan dan lebih enak didengar kan gitu. Fihi. Gitu ya. Jadi kasrohnya itu bukan tanda jar, tapi itu hanya penyesuaian dengan huruf sebelumnya. Begitu Om ya? Bingung tidak maksud saya? Beda sama yang atas sebelumnya berarti ya Ustadz? Yang mana Om? Yang fi plus huwa itu. Fi plus huwa. Jadi fihi kan tadi kan dijelaskannya fihinya jar karena ada harfu jar fi. Tapi pas dia masuk dalam susunan kalimat. Jadi gini Om. Dhamir itu mabni. Mabni itu bentuknya yang tidak bisa berubah Om. Bukan keadaannya. Keadaannya bisa berubah. Makanya kita katakan tadi dalam keadaan jar. Bukan majrur. Kalau sebelum-sebelumnya kan dulu kita kalau ism yang biasa, bukan dhamir itu kita katakan majrur gitu kan Om ya. Tapi kalau yang mabni kita katakan dalam keadaan jar, keadaannya saja yang berubah. Gitu. Jadi keadaannya saja berubah, bentuknya tidak ada tanda jarnya tidak ada gitu. Keadaannya saja yang berubah. Bingung tidak maksud saya? Jadi sama di sini yang al-masjidu fihi, di sini haul ghaib di sini dalam keadaan jar, dalam keadaan mabniun fi mahalli jarrin, istilahnya gitu nanti. Dalam keadaan jar, tidak bisa kita katakan majrur karena dia mabni. Tapi keadaannya saja yang berubah. Dia dalam keadaan jar. Sedangkan kasroh itu bukan tanda jar. Tapi karena menyelaraskan dengan bunyi sebelumnya. Masih tambah bingung Om? Semoga tidak Om. Masih bingung Om? Lumayan sih Ustadz. Mungkin banyak contoh aja kali ya. Yang buat bingung yang mananya Om? Yang bikin bingung? Yang dalam keadaan jar, bukan dalam keadaan majrur. Bukan dalam keadaan jar, tapi dia jar gitu loh Ustadz. Saya agak sebelum-sebelumnya gini Om, saya tandanya kasroh kan gitu ya. Sebelumnya pernah ada pertanyaan, apa bedanya majrur dan jar? Mungkin perlu kita mengingat itu lagi. Apa bedanya majrur dan jar? Kalau majrur itu kita katakan suatu kata, itu majrur. Tapi keadaannya itu jar, fi mahalli jarrin. Bingung tidak Om? Ulangin Ustaz, maaf. Misalkan kalau kita katakan fil masjidi. Fil masjidi. Fi itu harful jar kan ya? Iya. Ya. Kalau masjid kita katakan kata masjid kan, kata masjid ini majrur. Gitu ya. Kata masjid ini majrur. Tapi keadaannya itu jar. Jadi jar itu keadaannya. Kalau majrur itu suatu katanya, itu kita katakan majrur. Gitu ya. Ini keadaannya. Gitu Om ya.
keadaan. Yang katanya, yang majrur berarti katanya gitu ya, kondisi katanya. Suatu kata itu bisa kita katakan majrur kalau dia bisa berubah harokatnya, gitu ya. Misalkan al-masjidu ismun majrurun. Nah, kalau misalkan kita katakan kalau dalam i'rab itu al-masjidu ismun majrurun, ism majrur, gitu ya. Dia dalam keadaan jar. Fi mahalli jarrin. Kalau misalkan mabni baru kita jelas itu keadaan itu kan, misalkan ism mabni fihi hak ghaib itu kan mabni tidak bisa kita katakan majrur, tapi kita katakan fi mahalli jarrin. Kita tidak bisa mengatakan dia majrur karena memang tidak bisa berubah harokat. Nggak, kalau kita katakan majrur, tanda jarnya mana? Kan nggak ada. Sebentar Ustadz, tadi yang fihi itu, yang mabni itu berarti yang kata apanya? Yang bikin dia mabninya? Bukan bikin mabni, Semua dhamir itu mabni, Oh, semua domir mabni. Semua dhamir itu mabni. Semua dhamir, kalau misalkan kita katakan huwa ya huwa, hiya ya hiya. Kan nggak ada kan hui gitu. Ya huwa. Oh iya. Aduh maaf ya Ustadz, agak lemah. Agak masalah. Ini juga udah malam. Dia maklum ya. Ibu kan kerjaannya banyak. Jadi semua dhamir itu mabni ya. Jadi kalau misalkan berubah keadaan, ya keadaannya yang berubah, bukan bentuknya yang berubah gitu ya. Bukan, jadi tidak ada tanda i'rab pada dhamir itu nggak ada. Gitu ya. Kalau dia mabni ya, berarti ya dia itu jadi tidak ada perubahan i'rab pada semua domir gitu ya Ustadz? Tidak ada perubahan tanda i'rab, bukan perubahan i'rab. Jadi tidak ada perubahan tanda i'rab. Oh, tanda i'rab. Jadi kan tidak, misalkan kalau dalam keadaan rafa, huwa itu dalam keadaan rafa. Apakah ada tanda domahnya? Kan tidak ada, Dan fihi haul ghaibnya dalam keadaan jar. Itu kasrohnya bukan kasroh tanda jar, kan gitu ya. Tidak ada tanda jar. Maaf. Jadi hu ini si fihi ini adalah domir muttasil. Iya, maksud saya jadi fi mahalli jarrin. Domirun muttasil fi mahalli jarrin. Domir muttasil dalam keadaan jar. Iya. Oh ya Allah, padahal udah pernah dicatat ya kemarin. Harus dalam keadaan jar mutasil gitu ya. Jadi fihi ini domir hi-nya atau haul ghaibnya ini domirun muttasilun fi mahalli jarrin. Domir mutasil dalam keadaan jar. Gitu ya? Bingung tidak? Iya. Gitu. Jadi majrur dong, ya majrur gitu. Apa Dalam keadaan jar berarti. Dalam keadaan jar. Nek keadaannya berarti majrur dulu ya. Enggak, kalau majrur itu tidak istilah majrur itu tidak dipakai dalam ism mabni. Karena ism mabni itu hanya keadaannya saja yang berubah, bentuknya tidak berubah. Gitu ya. Jadi si majrur ini hanya tidak berlaku untuk si isim mabni ya. Ism mabni itu hanya keadaannya yang berubah, makanya dikatakan fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Tidak dikatakan majrur. Karena bentuknya tidak bisa berubah. Jadi ini aslinya bentuknya tetap hu, cuma jadi hi supaya menyesuaikan bunyinya aja gitu ya Ustaz. Betul sekali. Kasrohnya itu bukan tanda jar Ibu ya, jangan disalahpahami. Kasrohnya itu bukan tanda jar. Saya bingung menggunakan kapan kita menyebut keadaan jar, kapan kita menyebut majrur. Itu aja tadi saya agak-agak bingung gitu loh jadinya. Singkatnya itu tadi Om. Kalau misalkan ism mabni itu kita mengatakannya fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Kalau ism mu'rab lawannya mabni, mu'rab itu bisa berubah harokatnya, bisa berubah bentuknya karena pengaruh i'rab. Itu kita katakan majrur, mansub,
marfu' gitu ya. Kalau misalkan al-masjid ini kan bisa al-masjidu, bisa al-masjida, bisa al-masjidi kan gitu ya. Ini bisa kita katakan majrur, mansub, marfu' gitu ya. Iya. Tapi kalau domir itu mabni. Domir itu tidak bisa berubah bentuknya, harokatnya, karena perubahan i'rab tidak bisa. Jadi kita mengatakannya fi mahalli, dalam keadaan. Fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar, fi mahalli raf'in, dalam keadaan rafa', fi mahalli nasbin, dalam keadaan nasab. Semoga Allah memberikan kemudahan. Fatahullah alaikum. Masih ada yang bingung, Om? Nggak apa-apa, lanjut aja Ustadz, lama-lama ngerti. Biar banyak contohnya. Nggak masalah. Sebenarnya ini juga tidak terlalu ditekankan memang seharusnya di sini. Yang penting kita tahu kalau misalkan setelah huruf jar itu kita harus menggunakan dhamir muttasil gitu Ibu ya. Jangan menggunakan dhamir munfasilnya, karena dhamir munfasil tidak bisa digunakan dalam keadaan jar. Gitu Ibu ya. Yang bisa digunakan dalam keadaan jar adalah dhamir muttasil. Tayyib. Selanjutnya hampir sama, di sana haul ghaibah. Haul ghaibah ini pembahasan di sini. Kalau kita ingin mengatakan di dalamnya untuk muannats, apakah kita mengatakan fihi ya? Kan tidak Ibu-ibu ya? Iya. Boleh tidak kita mengatakan fihi ya? Enggak bisa. Kenapa? Karena hiya itu hanya bisa digunakan dalam keadaan rafa, ya kan Ibu ya? Sedangkan fi itu harful jar setelahnya harus majrur atau dalam keadaan jar, gitu ya. Maka kita harus menggantinya dengan dhamir muttasil. Jadinya bagaimana? Jadi fiha. Jadi fiha. Gitu ya, Ibu ya? Fiha, fi itu harful jar, ha itu sebagai haul ghaibah, dhamirun muttasil fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Enggak bingung Ibu-ibu insyaallah? Kalau tadi insyaallah sudah jelas, yang fihi insyaallah di sini tidak terlalu susah. Tayyib. Contoh penerapan dalam susunan kalimat bagaimana? Tayyib. Karjurna ba'di al-haqibatu fiha qalamun. Al-haqibatu fiha qalamun. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Di tas itu di dalamnya ada pulpen. Tas itu di dalamnya ada sebuah pena atau pulpen. Kalau misalkan ada nakiroh terus kemudian tidak disebutkan jumlahnya, bentuknya mufrad, itu maksudnya satu gitu. Kayak qalamun, dikatakan qalamun berarti satu buah pena. Imamun, seorang imam gitu ya. Insya Allah nggak ada yang bingung ya di sini tentang fihi dan fiha. Insya Allah. Dan ini berlaku untuk semua huruf jar, Ibu-ibu. Berlaku untuk semua huruf jar. Jadi kalau kita ingin menyambung huruf jar dengan dhamir, maka dhamir yang digunakan adalah dhamir muttasil. Misalkan li, misalkan kemarin. Jadi lahu, laha, laka, laki, li, lana gitu ya. Misalkan huruf jar yang lain misalkan ala, ya alaihi, alaiha, alaika, alaiki, alayya, alaina. Apalagi huruf jar yang lain misalnya min, misalkan dari minhu, minha, minka, minki, minni, minna. Jadi ini berlaku untuk semua dhamir Ibu ya. Lucu banget sih.
Jam berapa ya sekarang? Jelas ya, Beb ya? Nastamir. Selanjutnya adalah pembahasan ya'ul mutakallim. Ya'ul mutakallim ini pembahasan yang bukan pembahasan baru. Ini sebelumnya, di bab sebelumnya sudah kita bahas. Yaitu ya'ul mutakallim ini dhamir muttasil, perubahan dari ana. Ya atau ya? Iya. Baik. Kalau kita ingin menggunakan misalkan kita ingin mengatakan kitab saya gitu. Kita tidak bisa menggunakan ana, ya kan Ibu ya? Karena misalkan kita Bu Ana, tidak bisa karena ini kan rangkaiannya mudhaf dan mudhafun ilaih, dhamirnya sebagai mudhafun ilaih, ya atau ya? Muttasil. Iya. Sebagai mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih itu majrur atau dalam keadaan jar, ya atau ya? Baik. Maka kita tidak bisa menggunakan dhamir munfasil ana. Ana ini dhamir munfasil yang hanya bisa digunakan dalam keadaan rofa. Maka kita harus menggunakan dhamir mutasilnya. Jadi kita gitu Ibu ya. Insya Allah nggak bingung ya. Iya. Hal soal, ada pertanyaan Ibu sebelum kita lanjutkan? Tidak ada? Ayo Ujat. Alhamdulillah. Ini disebutnya ya'ul mutakallim istilahnya. Jadi kalau misalkan ada istilah ya'ul mutakallim, maksudnya ya ini, ya yang ini. Gitu ya Ibu ya, perubahan dari ana. Baik. Nastamir, di sana langsung kita masuk ke maqalah di sana. Baik. Silahkan dibuka. Naqra seperti biasa, ana aqra wa antunna tukarrirna, saya baca ibu mengikuti ya. Jarrna ba'di. Baiti. Ma ma'na baiti? Rumahku. Rumahku atau rumah saya. Hasantuna, ini contoh penerapan ya mutakallim di sana. Baiti, aslinya baitun, kan gitu Ibu ya. Lalu ditambah ya mutakallim, jadi baiti. Hasantuna. Nastamir. Hadza baiti. Hadza baiti. Baiti amam al-masjid. Baiti amam al-masjid. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Rumahku di depan masjid. Rumahku di depan masjid. Kalau misalkan saya tanya hadza baiti ini rangkaiannya apa? Insya Allah ibu-ibu nggak bingung ya. Hadza itu kedudukannya sebagai apa? Mubtada. Baiti. Lalu khabarnya mana? Baiti ya. Bait saja khabarnya. Oh, bait aja ya. Bait itu khabar wa huwa mudhaf. Sedangkan ya'ul mutakallim sebagai mudhafun ilaih. Oh, mudhaf ilaih. Oh iya. Gitu Ibu ya. Jadi berbeda antara rangkaian idhofah dan jar majrur misalkan. Kalau jar majrur, iya, jar dan majrurnya itu jadi satu sebagai khobar gitu ya. Kalau mudhaf ilaih, mudhafnya ada sebagai khobar begitu ya. Ya. Baik. Nastamir. Baiti jamilun. Baiti jamilun. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Rumahku indah. Bagus atau indah atau cantik boleh lah istilahnya ibu-ibu. Baik. Tapi insya Allah mafhum ya. Baik. Jadi harus kita syukuri nikmat dari Allah mau bagaimanapun juga. Nastamir. Fihi hadiqatun saghiratun. Fihi hadiqatun saghiratun. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Di dalamnya ada taman yang besar. taman kecil. Kecil apa besar? Taman yang kecil, kebun yang kecil. Di dalamnya ada sebuah taman yang kecil. Kalau kebun kayaknya kalau di dalam rumah nggak cocok. Dari anak kebun singkong. Oh iya, sogir kecil. Jadi taman namanya, di dalamnya ada sebuah taman kecil. Nastam ya.
Hadhihi ghurfati. Hadhihi ghurfati. Ma makna? Ini kamar saya. Kamarku. Ini kamar saya, ya, atau kamarku. Ahsantunna. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Fiha nafidatun kabiratun wa mirwahatun jamilatun. Mirwahatun jamilatun. Ahsantunna. Ma makna hadhihi al-jumlah? Di dalamnya Dalamnya ada jendela yang besar. besar Ada kipas angin kipas yang angin bagus. yang bagus. Dan ada apa? Ahsantunna. Kipas angin. Fiha nafidatun kabiratun. Di dalamnya ada Sebuah jendela besar, sebuah jendela Jendela besar. besar. Wa mirwaha. Ma makna mirwaha? kipas angin. Kipas angin. angin. Nah, mirwahatun jamilatun. Nggak tahu ini sebagus-bagus kipas angin seperti apa, nggak tahu. Tayyib. Di sana saya tanya, fiha, ini fiha, ha ini, yang dimaksud ha ini ha siapa atau ha apa? Ghurfati. Ahsantunna, ghurfah ini ya. Ghurfah. Nggak bingung ya, insyaallah karena ada dhamir seperti itu. Jadi kalau dhamir, kita yang paling penting kalau kita membaca dhamir itu kita harus tahu dhamir itu kembali kemana. Dhamir itu yang dimaksud dhamir ini siapa gitu ya. Baik. Nastamir. Hadza sariri wa hadza kursiyyi wa hadza maktabi. Hadza sariri. Hada wa hada Maktabi. Ahsantunna. Ma ma'ana hadhihi al-jumlah? Ini ranjangku dan ini kursi dan ini dan ini mejaku. Mejaku. Ini semuanya ada ya mutakallimnya ya, Beb ya. Iya. Mutakallim semua. Sarir itu Ini ranjang ya. ranjang atau kasur? Tempat tidur. tidur. Dipan atau ranjang gitu ya. Jadi bukan kasur. Kasur beda lagi. Firosh. Kasur itu firosh. Nah. Nastamir. Sa'ati wa qalami wa kitabi 'ala al-maktabi. Saati wa qatami ala maktabi. Saati wa qalami wa kitabi alal maktabi. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Jam Jam Saya dan dan ada di atas meja. Ahsantunna. Berarti jam Jamku, tangan. penaku. Bisa saja, bisa jam tangan, bisa jam duduk kan bisa juga, no? Oh, oke. Tayyib. Qalami wa kitabi 'ala al-maktabi. Nastamir. Wa haqibati tahta al-maktabi. Habibati Dan tasku di atas meja. di bawah meja. Di bawah. Tahta itu di bawah. di bawah. Iya. Tayyib. Wa haqibati tahta al-maktabi. Kenapa kok setelah di sini kata al-maktab tadi kita bacanya kok huruf terakhirnya kasroh? Kenapa Ibu? Al-maktabi. Kenapa? Sebelumnya ada tahta. Ada satu zorful makan. Tahta sama dengan imama gitu kan? Amama gitu kan ya? Kofa, amama. Oh ya, jadinya susunan idofa ya. Jadinya sebenarnya kasroh. sebenarnya intinya itu karena dia sebagai mudhofun ilahi, Ibu. Jadi kata maktab itu sebagai mudhofun ilahi gitu ya, Ibu ya? Ya. Bukan karena tahtanya, bukan karena tahta atau harta wanita. Tapi tahta ini memang dzaraf, betul. Tadi Ibu bilang tahta itu dzaraf, bukan huruf jar ya. Tapi dzaraf seperti amama, khalfa gitu ya. Qabla, ba'da. Betul, ini tahta ini dzarful makan. Tapi bukan itu intinya yang mempengaruhi kata maktab itu sebagai menjadi majrur.
Tapi karena kata maktab ini kedudukannya sebagai mudhofun ilaih. Kan rangkaian amama, khalfa dengan kata berikutnya, kemarin rangkaiannya idhofah kan Ibu ya, mudhof dan mudhof ilaih. Tahta juga demikian, tahta sebagai mudhof, al-maktab sebagai mudhofun ilaih. Begitu Ibu ya? Nggak bingung ya insyaallah? Insyaallah. Baik, nastamir. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Nafidatu ghurfati maftuhatun. Santun, ma ma'na hadhihi al-jumlah? Jendela kamar saya terbuka. Maftuhatun ya, bukan miftahun. Maftuhatun, maftuhah terbuka betul. Kalau miftah, ma ma'na miftah? Kunci. Kunci, ahsantum. Itu sebenarnya akar katanya sama. Dari fataha. Fataha, kalau fatihun itu yang membuka atau pembuka. Kalau maftuhun yang dibuka. Kalau miftahun alatnya gitu kan. Alatnya. Oh iya. Baik, nastamir. Hadhihi ghurfatu akhi. Hadhihi ghurfatu akhi. Ma ma'na? Ini adalah Kamar saudara lakiku. Saudaraku gitu saja, saudara. Saudaraku gitu. Nastamir. Wa tilka ghurfatu ukhti. Tilka ghurfatu ukhti. Ma'ana. Dan itu kamar saudariku. Dan itu kamar Saudariku. saudariku. Wah, gitu. Kalau saudari jelas perempuan ya. Saudari gitu saja. Ya perlu ditambah saudari perempuan. Memang ada saudari laki-laki nggak ada. Baik. Nastamir. Ghurfatu akhi kabiratun wa ghurfatu ukhti saghiratun. Ghurfatu akhi kabiratun ghurfatu ukhti saghiratun. Ahsantun, nama ma'ana? Kamar saudaraku. Kamar saudariku. Ahsantun. Ini bukan diskriminasi, Om. Baik. Belum tentu yang besar itu lebih baik daripada yang kecil kan, Om? Oh iya. Nastamir. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfatu ukhti amama al-matbakhi. Ghurfatu akhi amama ghurfati wa ghurfati amama al-matbakhi. Sekali lagi coba kita ulang marratan ukhra. Saya penggal ya di tengah ya. Ghurfatu akhi amama ghurfati. Ghurfatu akhi amama Ghurfati. Ya. Wa ghurfatu ukhti amama al-matbakhi. Ghurfatu ukhti amama al-matbakhi. Ahsantun, ma'ana hadhihi al-jumlah. Kamar saudaraku di depan kamar saudariku. Kamar mandi. Ma ma'ana al-matbakh? Dapur. Dapur. Dapur ya, matbakh dari kata tabakha yatbakhu artinya memasak. Kalau matbakh itu tempat memasak gitu ya. Matbakh. Kalau mat'am tempat makan, restoran. Dari kata ta'ima yat'amu itu kan makan, merasakan. Baik, nastamir. Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Li ismuhu Usamatu. Ini saya sengaja bacanya
berhentikan li akhun wahidun ismuhu supaya mungkin lebih mudah ya untuk ibu-ibu membacanya daripada kalau disambung dipaksakan. Kalau misalkan kita sambung coba li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Oh, ada nun wikoyah. Li ahun Betul sekali, ada nun wikoyah. Jadi kalau tanwin bertemu dengan huruf yang sukun itu kan jadi muncul nun wikoyah kan ya Ibu ya? Iya. Nun wikoh. Ibu-ibu Oh, iya. mungkin pernah belajar tahsin, biasanya kan ibu-ibu banyak yang belajar tahsin. Itu kalau tanwin bertemu dengan huruf sukun itu pasti muncul nun wiqayah. Oh. Baik. Baik. Ma ma'na hadhil jumlah? Li akhun wahidun ismuhu Usamatu. Saya punya seorang saudara namanya Usama. Saya punya seorang saudara gitu ya. Saudara. Jadi akhun wahidun seorang saudara ismuhu Usama. Usama. Jadi Usama itu ismu mudzakkar atau ismu muannas? Zakat. Mudzakkar ya. Baik. Nastamir. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Mada? Coba ismuha Su'adu. Ma ma'na hadhil jumlah? Wali ukhtun wahidatun ismuha Su'adu. Dan saya punya saudari, orang saudari namanya Su. Ahsantunna. Su'ad itu ism mudzakkar atau ism muannas? Muannas. Nama perempuan muannas ya, bukan nama laki-laki. Su'ad itu ism muannas. Meskipun terkadang di negara kita ada digunakan untuk ism mudzakkar, tapi sebenarnya aslinya ini ism muannas. Nastamir. Abi wa ummi fi tilka al-ghurfati al-kabirati. Abi wa ummi fi Marratan ukhra, sekali lagi. Abi wa ummi fi tilkal ghurfatil kabirati. Abi wa ummi kabirati. Ahsantun. Ma ma'na hadhil jumlah? Ayahku dan ibuku kamar yang besar itu. Betul ya. Ayahku dan ibuku berada di dalam kamar yang besar itu. Bukan itunya dulu ya. Kalau dalam bahasa kita kan itunya biasanya di akhir. Itunya. Baik. Nastamir. Ana uhibbu abi wa ummi. Ana uhibbu abi wa ummi. Ma ma'na hadhil jumlah? Saya mencintai ayah dan ibuku. Baik, bisa dimaknai mencintai atau menyayangi, enggak masalah. Ana uhibbu abi wa ummi gitu ya. Nastamir. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Wa uhibbu akhi wa ukhti. Ma ma'na? Dan saya mencintai saudara saya dan saudariku. Dan saya menyayangi saudaraku dan saudariku. Baik. Ahsantunna, fatahallahu alaikunna. Hal min soal fi hadhihi safa? Ada pertanyaan? Mungkin masih ada yang bingung entah itu tentang maknanya, susunan kalimatnya, harokatnya. Silahkan ditanyakan, tidak masalah. Sedikit pesan saya, misalkan kalau ketika kita membaca seperti ini,
Kalau kita belum tahu ini harokatnya apa misalnya, itu diharokati nggak masalah itu. Sambil misalkan kita mendengarkan sambil diharokati nggak masalah. Gitu Ibu ya. Tapi kalau sudah tahu harokatnya, itu lebih baik tidak usah diharokati untuk membiasakan kita. Gitu Ibu ya. Ya. Atau kalau misalkan yang dibingungkan adalah harokat terakhirnya saja, misalkan kita sudah tahu ini kata apa, misalkan kita bisa membaca kata ini, tapi harokat terakhirnya masih bingung, ditandai saja harokat terakhirnya saja, tidak usah lengkap. Gitu ya, Bebe? Jadi yang paling penting kan harokat terakhirnya, menunjukkan kedudukannya kan gitu. Baik. Hal min soal, ada pertanyaan ya, Bebe? Mau tanya dong. Naam, tafadhali. Yang li ahun wahidun itu ismihu ya? Ismuhu. Ismuhu. Hu, bukan hi. Apa tadi? Ismahu tadi. Ismuhu yang betul ya Ustaz? Yang benar ismuhu ya Ustaz? Ismuhu. Kan tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya. Apakah mansub atau majrur, tidak ada yang mempengaruhi sebelumnya. Li ahun wahidun ismuhu usamatu. Kalau usamatu di sana boleh tanwin tidak, Om? Usamatun misalnya. Enggak. Tidak boleh karena Isim ghairun nama mudzakkar diakhiri tak marbutah. Nama mudzakkar kalau diakhiri tak marbutah tidak boleh tanwin. Tapi kalau tadi yang su'ad itu boleh tanwin tidak? Su'adun atau su'adu? Nggak boleh. Tidak boleh tanwin. Karena nama mu'annas ya. Nama mu'annas. Ahsantun. Itu nanti jangan dilupakan Om ya. Nanti insya Allah akan tetap berlaku itu kaidah-kaidah itu. Insya Allah. Nah, sekali lagi dong, kita kan tujuan utama kita belajar kan bukan ujian. Iya betul. Tapi bagaimana Om? Ada yang bertanya barusan? Bacaan tadi Ustadz yang pilih ya, yang ada ketemu nun. Li akhun wahidun ismuhu usamatu. Itu kalau mau disambung Om ya bacanya. Kalau misalkan dipaksakan berhenti, misalkan li akhun wahidun ismuhu usamatu. Kalau kita mudahnya seperti itu, ya nggak masalah. Tapi kalau bacanya normalnya kan sebenarnya disambung. Kalau disambung jadi ada nun wiqayahnya seperti itu. Li akhun wahidun ismuhu usamatu. sama wahidun. Bagaimana? Wahidun ismuhu. Wahiduni gitu ya. Wahidu ismu. Kalau disambung wahidunis apa wahidunis Ustadz? Wahidunismuhu. Oh, jadi dia nggak doma tanwin ya jadinya Nggak. Jadi seakan-akan, jadi dhammah itu kan? Afan, maksudnya tanwin maksud saya. Tanwin itu kan sebenarnya itu kan huruf nun mati, huruf nun sukun kan ya? Yang diucapkan tapi tidak ditulis. Ya atau ya? Iya Ustaz. Ya, Ustaz. Kayak wahidun, ada bunyi nunnya kan ya? Ada bunyi nun sukun. Dia diucapkan tapi tidak ditulis. Ketika nun sukun bersambung dengan apa namanya? Huruf sukun setelahnya. Huruf sukun. Ketika nun sukun bertemu dengan huruf sukun lagi setelahnya, maka harus ada penyesuaian. Dulu mungkin kita pernah mengatakan tidak ada di dalam bahasa Arab itu iltiqa'us sakinain, tidak akan ada pertemuan dua huruf sukun di dalam bahasa Arab. Jadi salah satunya pasti harus menyesuaikan. Nah, di sana huruf nun sukun pada tanwin itu yang menyesuaikan jadi kasroh. Jadi wahidunismuhu gitu. Makanya jadi. Bagaimana? Iya Ustadz. Iya, insya Allah paham. Ustadz izin bertanya. Baik, ada pertanyaan lagi?
Ustaz izin bertanya. Tafadhali. Yang nafidatu itu tun atau nafidatu? Nafidatu ghurfati maftuhatun. Nafidatu. Taib. Kenapa kok tidak tanwin? Kenapa kok nafidatu? Mudhof. Mudhaf. Mudhaf. Ahsantunna. Mudhaf itu kan tidak boleh ada al dan tidak boleh tanwin kan Ibu ya? Ya atau ya? Iya. Nafidatu ghurfahnya mudhafun ilaih. Selain sebagai mudhafun ilaih jadi mudhaf lagi, ya kan Om ya? Lalu ya mutakalim terakhir itu sebagai mudhafun ilaih. Mungkin masih ingat Ibu-ibu dulu kita minta apa dulu? Kunci pintu mobil ayahnya Muhammad itu Om ya? Jadi mudhaf dan mudhaf ilahi itu kan tidak terbatas hanya dua saja, bisa berturut-turut seperti itu. Seperti di sini juga berturut-turut ini nafidatu ghurfati, nafidah sebagai mudhaf yang pertama, ghurfah itu mudhafun ilaih dan menjadi mudhaf lagi. Lalu ya mutakalim sebagai mudhafun ilaih yang terakhir. Enggak bingung ya insyaallah? Insyaallah. Baik, ada lagi pertanyaan? Ayo, Jad. Yang itu Ustadz. Naam, yang mana Om? Ada Ustadz. Yang baris pertama sama baris kedua. Yang fihi hadikotun sogirotun. Kan yang baris pertama fihi Ustadz. Nah terus yang kedua itu fiha nafidatun kabirotun. Dia kenapa fiha bukan fihi atau yang di baris pertama kenapa nggak fihu, apa posisinya jar sebagai jar atau keadaannya? Nah ini kayaknya balik ke situ lagi deh. Baik. Seperti yang kita sampaikan pertama tadi, jadi ketika kita bertemu dengan dhamir, kita harus tahu dan memahami dhamir ini kembali kemana, yang dimaksud dhamir ini siapa atau apa, gitu ya? Ya. Taib. Kenapa kok di sini pakainya fihi bukan fiha? Hui. Apa? Ha ghaib di sini, hi atau hu. Di sini siapa maksudnya atau apa? Bait. 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 Bait itu mudzakkar atau muannats? Mudzakkar. Makanya pakainya fihi. Ini ha ghaib mudzakkar kan gitu. Sedangkan fiha ha di sini maksudnya siapa? Atau apa? Ghurfah. Ghurfah kan itu ya? Ghurfah itu mudzakkar atau muannats? Muannats. Itulah sebabnya kenapa kok pakainya ha ghaibah muannats. Ini kan perubahan dari ha kan ya? Perubahan dari hiya. Iya. Ini sedangkan hu itu perubahan dari huwa mudzakkar. Kalau ha perubahan dari hiya. Itu pertama sebabnya kenapa kok yang atas hu atau fihi, lalu yang di baris kedua kok fiha, karena ini dhamir untuk dua hal yang berbeda. Yang pertama mudzakkar, yang kedua muannats. Lalu kenapa kok nggak fihu tadi? Kok fihi? Iya, kenapa nggak fihu? Kembali ke tadi karena tadi menyelaraskan dengan bunyi iya sukun sebelumnya supaya mudah untuk diucapkan. Bukan karena dia majrur. Karena penyelarasan ya. Oh iya. Kita sampaikan tadi kan. Iya masih ini masih kebalik-balik. Jadi kasrohnya itu bukan tanda jar karena dhamir itu semuanya mabni. Jadi tidak ada yang bisa dipengaruhi dengan keadaan i'rab bentuknya. Iya, yang bisa berubah tapi keadaannya saja yang berubah, bukan bentuknya. Dalam keadaan jar gitu ya. Keadaannya saja yang berubah, bentuknya tidak berubah. Kalau ada perubahan itu bukan disebabkan karena perubahan keadaan i'rab, biasanya perubahan yang ada karena penyelarasan bunyi. Gitu ya? Iya. Tayyib. Dan itu biasanya di awal kalimat ya, Ustadz? Enggak, Om. Kalau misalkan ya sebelumnya ya itu maka jadi hi, misalkan fihi alaihi. Kan gitu ya? Fihi alaihi. Iya. Itu kalau sebelumnya ya sukun. Seperti itu. Kalau sebelumnya bukan ya sukun ya tetap hu, misalkan lahu.
hu. Jadi minhu tetap hu kan itu ya. Meskipun sebelumnya huruf jar. Ada lagi pertanyaan Ibu? Nah, Yujat, tidak ada pertanyaan? Ustaz, Nah, tadi yang gurfa itu kan itu ya, fiha itu kata gantinya menunjuk yang gurfa itu ya Ustadz. Gurfa betul. itu mu'anats karena dia aslinya tak itu tak ya tak marbutoh gitu ya Ustadz. Betul, aslinya ghurfatun kan itu. Gurfatun. Oh iya. Kalau disambung dengan ya mutakallim, maka taknya jadi tak maftuhah. Ya. Ahsanti, futahullah. Ada lagi pertanyaan Ibu? Hal min soal? La yujad? Dan tanya. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba dulu mengerjakan beberapa tamrin ini, Om ya. Baik, kita coba langsung di sana at-tamrinul awal. Di sini tamrinnya tidak banyak, kita kerjakan saja nggak masalah, sedikit saja, bentar lagi. At-tamrinul awal perintahnya iqra au iqra'i maktubi. Bacalah dan tulislah. Baik, kita coba dari Bu Anita, tafadhali Om. Man fi hadal baiti. Halo, Bu Anita. Iya, benar. Istikharah dulu. Man oh ya. Man fiha sebentar. Man fi hazal Baiti. hazal bait. Man fi hazal bait. Baitu apa bait ini ya? Sebentar. Baitu atau baiti? Baiti. Man fi hazal bait. Fihi Hamidun. fihi hamidun. Ahsant. Man fi hadzal baiti fihi hamidun. Fatahallah alaik. Benar baiti ya Ustaz. Naam, fi hadzal baiti. Ini pura-pura bingung Bu Anita. Bukan pura-pura Ustaz, saya lagi nggak connect, pala saya lagi pusing. Fatahallah alaik. Di sini kata al-bait kenapa kasroh? Kedudukannya sebagai apa Ibu? Mudhafun ilaih. Sebagai bentar. Bukan mudhafun ilaih. Kalau mudhaf dan mudhaf ilaih itu menunjukkan kepemilikan. Nah, ini tidak. Sudah fi ya Ustaz. Yakin karena fi. Badal. Kose. Yang dipengaruhi fi itu hanya satu isam setelahnya saja Ibu. Oh sia itu ya. Yang mutakalim bukan. Oh hadal baiti. Badal. Apa Ibu? Ada am. Apa? Badal. Badal, betul sekali. Badal itu kan selalu mengikuti kata sebelumnya Om ya, keadaan i'rabnya. Iya. Hadza ini dalam keadaan jar. Dia kan isim isyarah, semua isim isyarah juga mabni seperti domir. Tidak bisa berubah harokatnya karena perubahan kedudukan i'rab. Tapi keadaannya saja yang bisa berubah. Misalkan hadza di sini dalam keadaan jar karena sebelumnya ada fi. Badalnya, badal atau penjelas setelahnya itu harus mengikuti ikut majrur juga. Kalau hadza dalam keadaan jar maka badal itu ikut majrur. Makanya tandanya kasroh. Jadi tidak secara langsung al-bait itu majrur karena fi, gitu Om ya? Secara tidak langsung. Tapi ini karena badal mengikuti kata sebelumnya yang dijelaskan. Begitu Om ya? Nggak bingung ya insyaallah? Enggak. Ini badal ini bab berapa kemarin? Bab 9 Om ya? Sebelum liburan. Iya. Baik. Nastamir. Setelah Bu Anita, fatahallahu alaik, Bu Anita, Bu Dewi apakah hadirah Bu Dewi? 8. Bu Dewi? Lam tahdur? Lam tahdur. Kalau begitu kita lanjutkan ke Dita Nur Fadilah. Alhamdulillah ini masuk. Mada fil haqibati. Naam.
فيها كتابي وقلمي ودفتري. Ahsanti. Madza fil haqibati fiha kitabi wa qalami wa daftari. Fiha, ha di sini maksudnya apa? Atau siapa? Itu si Haki. Al-haqibah. Al-haqibah. Al-haqibah itu muzakkar atau muannas? Muannas. Makanya pakainya ha gitu ya, bukan hi tapi ha. Fiha. Nastamir. Fatahullah alaik. بعدها Ibu Edita Anggreni, tafadhali. As-su'alu tsalits. Man fis sayyarati Naam. fiha abi wa ummi wa akhi wa ukhti. Ahsanti, fatahullah alaik. Fiha ha itu maksudnya siapa, Om? Sayyaratun. As-sayyarah. Ahsantun, fatahullah alaikum. Nastamir Bu Erni, tafadhali. As-su'alu rabi. Man fi masjidil jami'atil an ma fihi ahadun. Ahsanti. Al-anu atau al-ana atau al-ani? Anak. Al-an. Cari aman al-an itu. Al-an. Al-ana. Karena kata al-ana itu selalu digunakan sebagai dzaraf biasanya. Ya. Atau dzaraf itu selalu mansub. Kan keterangan waktu kan Ibu ya? Iya. Dzaraf itu selalu mansub atau makanya juga istilah lain dari dzaraf itu maf'ulun fihi. Maf'ulun fihi bukan maf'ulun bihi tapi maf'ulun fihi. Atau dzaraf istilah lainnya. Dzaraf itu selalu mansub. Al-ana ma fihi ahadun. Ahsant. Ma fihi fihi yang dimaksud ghaib di situ siapa? Atau apa? Masjid. Ahsan. Masjidul Jami'ah. Fatahullah alaik. Nastamir. As-su'alul khamis. Fadilah Nur Mu'arifah. Tafadhali. Man fi hadhil ghurfati fihal mudiri. Fihal mudiri. Fihal mudiri atau fihal mudiro? Jebakan lah gini. Mudiru. Diri. Ri atau ro? Ri. Ri atau ro? Ri atau ro? Baru. Man fi hadhil ghurfati fihal mudiru. Fihal mudiru. Fiha han di sini yang dimaksud ha adalah ghurfah ya. Baik. Tapi kenapa kok ini tadi al-mudiru bukan al-mudiri? Kan dia itu yang ditanya man. Kedudukannya kalau saya tanya kedudukannya al-mudiru kedudukannya sebagai apa? Yang diakhirkan bukan ya. Mubtada yang diakhirkan. Mubtada yang diakhirkan. Betul sekali. Al-mudiru itu sebagai mubtada muakhir, mubtada yang diakhirkan. Dan fiha itu jar dan majrur sebagai khobar muqaddam, khobar yang diawalkan. Jadi kalau khobarnya berupa jar majrur itu boleh dibalik seperti ini. Al-mudiru jadinya ya Ustaz. Al-mudiru itu mubtada ma'rifah. Mubtada marfu', mubtada marfu'. Kan tidak ada yang mempengaruhi berarti kan ya sebelumnya. Kalau yang dipengaruhi fi itu hanya domir saja itu fiha. Gitu ya. Enggak bingung ya insyaallah. Naam. Nah itu berarti kalau untuk yang fiha itu dia nggak ada penyelarasan bunyi kayak fihi yang muzakkar ya Ustaz? Karena setelahnya alif Oh iya. Kalau misalkan dijadiin kasroh gimana bisa berbunyi gitu. Iya. Oh karena setelahnya alif ya. Nah. Ini berarti dalam keadaan jar juga ya Ustadz fiha ini ya.
Naam, fi mahalli jarrin, dalam keadaan jar. Ahsan. Ada lagi pertanyaan Ibu? Hal min soal? Ustaz, Naam. yang keempat itu ngartiinnya gimana Ustaz? Maknanya? Ya. Man fi masjidil jami'atil ana, siapa yang ada di masjid kampus sekarang, atau dibalik, siapa yang sekarang ada di dalam masjid kampus? Al jami'ahnya itu universitas namanya atau kampus. Ma fihi ahad. Nah, ini mungkin yang dibingungkan. Ma fihi ahad maksudnya apa? Tidak ada seorang Tidak pun ada di seorang dalamnya. Tidak ada seorang pun di dalamnya. Maaf. Jadi kalau ma di sini ma an-nafiyah, bukan ma istifhamiyah. Kalau ma istifhamiyah artinya apa? Kalau ma nafiyah itu untuk menafikan, artinya tidak. Ma di sini artinya tidak. Sedangkan kata ahad itu biasanya kalau berdiri sendiri seperti ini, maksudnya adalah seorang gitu ya. Seperti di dalam surat Al-Ikhlas yang terakhir, ayat terakhir. Bukan ayat pertama. Kalau ayat pertama artinya satu. Kalau ayat terakhir, walam yakul lahu kufuwan ahadun kan ya? Dan tidak ada seorang pun yang kufuwan, yang sekufu, yang setara gitu dengannya. Tidak ada seorang pun. Ahadun, kalau misalkan berdiri sendiri seperti ini biasanya maknanya adalah seorang, gitu ya? Tidak dijadikan sebagai sifat kalau di sini. Kalau qul huwallahu ahadun itu sifat. Ada pertanyaan lagi? Nafihi ahad, tidak ada seorang pun di dalamnya. La yujad. La yujad? Enggak tahu dia. Tayyib, nastamir. Satu tamrin lagi, Ibu. Terakhir ini tamrin terakhir. Ini masih iqra atau iqra'i. Iqra itu untuk mudzakkar. Kalau muannas iqra'i. Kita coba kita baca lagi, Ibu ya. Tadi terakhir Fadilah Nur Ma'arifah. Ibu Herawati Aman ista'danat. Thumma Ibu Indah Maulana tafadhali. Uhibbu abi wa ummi. Ahsanti. Uhibbu abi wa ummi. Ma ma'na hadhihi al-jumlah? Saya mencintai ayah dan ibu saya. Ahsanti. Di sini sepertinya memang latihan pengenalan kata kerja uhibbu di sini sepertinya. Karena semuanya uhibbu. Uhibbu seperti saya sampaikan tadi, uhibbu bisa dimaknai mencintai atau menyayangi. Begitu ya? Nastamir. Sepertinya generasi muda zaman sekarang agak tidak familiar dengan kata uhibbu. Lebih familiar dengan bahasa Inggris ya? Tapi sebenarnya ya ini mungkin karena sudah pergeseran zaman dan peradaban. Kalau dulu waktu kejayaan peradaban Islam, justru orang-orang yang namanya kalau peradaban maju itu kan pasti jadi kiblat apapun dalam teknologi, dalam pakaian, kebiasaan, juga termasuk bahasa. Kalau dulu orang pemuda-pemuda Eropa itu kalau mengungkapkan perasaan biasanya nggak keren kalau nggak pakai bahasa Arab. Sekarang kebalik. Kalau karena sekarang peradabannya yang maju orang Barat, maka Korea Ustadz sekarang. Korea ya. Ini karena Sarangeo. ya karena yang ditonton sekarang banyaknya orang Korea. Astagfirullah. Saya nggak paham, malah ibu-ibu yang paham. Nastamir. Ibu sekarang waktunya Ibu Kurnia. Tafadhali. Tadi yang barusan izin sama Bu Wahyuni. Bu Kurnia, tafadhali. Masih bersama dengan kita Ibu Kurnia? Ibu Kurnia, silahkan Bu Kurnia. Suaranya apakah bisa bersambung? Sepertinya masih di mute suaranya Bu Kurnia.
Tayyib. Kalau belum bisa bersambung, kita lewatin dulu Bu Lina. Masih bersama dengan kita, Bu Lina? Tafadhali Bu Lina. Masih di mute juga. Terdengar Halo? Siapa Ustadz? Afwan? Iya, Siapa ini? saya dengar Ustadz. Ustadz dengar suara. Ini siapa? Bu Lina apa Bu Kurnia? Lina, Ustadz. Bu Lina, tafadhali Bu Lina. Nah, as-su'alu tsani. Silakan dibaca, Om. Iya. Nomor 2. Uhibbu akhi wa ukhti. Ahsanti. Uhibbu akhi wa ukhti. Fatahallahu alaik. Apa makna? Saya menyayangi saudaraku dan saudariku. Ahsanti. Fatahallahu alaik. Mudah, Om ya. Nastamir. Muzdalifah. Lam tahdur. Ibu Nina Miranti, tafadhali, Om. Ibu Nina. Ibu Zamili. Uhibbu zamili. Ma makna? Saya menyayangi temanku. Kalau mudzakkar ya uhibbu zamili, kalau muannas ini ibu-ibu semua ya kan. Uhibbu zamilati, mungkin gitu ya. Uhibbu zamilati. Fatahallahu alaikunna. Ini tadi Ibu Nina. Selanjutnya ini yang nomor 4 ini dirubah jadi muannas. Ini bahaya kalau kan. Jadi ustadzati gitu ya. Jadi ustadzati. Selanjutnya Nindya Indah Damayanti, apakah hadirah? Nindya Indah Damayanti, silakan dibuka mikrofonnya. Halo, apakah bisa bersambung dengan kita? Belum bisa bersambung, Thayyib. Ibu Nurilah Asfin, tafadhali. Dirubah jadi muannas ya. Uhibbu ustadzalati. Ustadzati gitu kan. Uhibbu ustadzati. Saya menyayangi ustadzah saya gitu ya. Fatahallahu alaik. Jadi ini sebenarnya contoh penerapan nomor 1 sampai nomor 4 ini contoh penerapan dhamir muttasil berupa ya mutakallim, Ibu. Ini semuanya sebagai maf'ulun bihi sebenarnya, tapi karena bersambung dengan ya mutakallim maka sebelum ya mutakallim itu harus kasroh. Mungkin sebelumnya kita pernah menyampaikan ya, Ibu ya. Huruf sebelum ya mutakallim itu harus kasroh, ya atau ya? Iya. Huruf sebelum ya mutakalim itu harus kasroh. Mau sebenarnya itu dalam keadaan apapun, mau dalam aslinya marfu atau majrur atau mansub, kalau sebelum ya mutakalim harus kasroh. Nah itu kasrohnya itu nggak pasti itu tanda jar, enggak. Kasrohnya itu karena menyelaraskan dengan bunyi ya mutakalimnya itu. Ya sukun setelahnya. Tayyib. Kita lihat di sana yang tidak ada ya mutakalimnya, baru kita tahu di sana setelah uhibbu itu seharusnya bagaimana. Coba kita baca ya, kita lanjutkan sebelum ini terakhir, sebelum kita tutup. Ibu Siti Khadijah, tafadhali, nomor 5. Nomor 5. Nah. Uhibbullah. Uhibbullah. Oh, ini cari aman, enggak dibaca huruf terakhir. Uhibbullah hu atau apa? Uhibbullahu. Uhibbullahu, yakin. Uhibbullahu atau hi? Hu. Hu atau hi? Hu. Yakin dong? Kenapa kok hu? Jadi begini Om ya. Yang betul uhibbullaha.
Nggak Belum masalah, dapat karena pelajarannya. memang kita belum mempelajarinya, nggak masalah. Oke. Kenapa kok tandanya jadi fathah? Fathah ini tanda nasab, Ibu. Ini kalau suatu kata mansub atau dalam keadaan nasab, maka tandanya fathah, itu tanda utamanya. Selama bisa ditandai fathah, maka tandanya fathah. Kok bisa mansub di sini, kenapa? Karena kedudukannya sebagai maf'ulun bihi atau objek kalau dalam bahasa kita. Jadi objek Juga ya untuk kata Allah ya. apa, Om? Bih. Iya, maf'ulun bih itu untuk Jadi makanya kalau dalam i'rab itu kita tidak mengatakan Allah gitu, enggak. Tapi lafzul jalalah, lafaz Allah itu, lafzul jalalah itu mansub. Gitu, ya. Dalam keadaan nasab atau mansub. oh gitu ya. Iya. Kenapa maksud? Karena posisinya. Bagaimana, Om? Karena posisinya dalam keadaan. Karena dia dalam keadaan nasab atau mansub, kita katakan seperti itu. Lafzul jalalah di sini mansub. Kenapa kok mansub? Karena kedudukannya sebagai maf'ulun bihi atau objek gitu ya. Kita belum bagaimana? Ustaz belum ya. Apa ya? Bagaimana? Akhir kata Allah itu misalnya Allah, bisa Allaha, Allahi. Bisa, betul. Jadi termasuk ism mu'rab ini, Om, bisa berubah harokatnya. Bisa hu, ha, hi, gitu ya. Ya. Tergantung apa? Tergantung kedudukannya. Kedudukan dan itu ya kata sambung apa namanya? Yang sebelumnya, kata sebelumnya ya. Misalkan kalau sebagai mubtada, misalkan Allahu akbaru, Allahu, ya kan namanya? Allahu. Kalau misalkan sebelumnya mudhaf, misalkan ma'allahi, bisa majrur juga. Lafzul Gitu jalalah ya. itu. Ibu. Kalau bagaimana? Misalnya bila, bismillah. Bismillahi. Bismi, ism itu sebagai mudhaf, lafzul jalalah Allah itu sebagai mudhafun ilaih. Kita bisa majrur juga. Uhibbuka fillahi, karena fillahi, fi itu harful jar, maka lafzul jalalah majrur. Jadi bisa berubah harokat. Kalau di sini kedudukannya sebagai objek gitu ya. Objek kalau dalam bahasa Arab itu disebut maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi itu selalu mansub, pasti mansub gitu ya. Baik. Nanti insya Allah akan kita dalami lagi di semester berikutnya. Semoga Allah memberikan kemudahan. Baik. Gitu ya. Insya Allah jelas ya. Kenapa kok di sini fathah? Nastamir, Ibu Titik Suryawati, tafadhol ya. Ibu Titik. Ibu Titik hadirah. Lam tahdur. Sepertinya tadi sempat ada, atau karena kita sudah kemalaman ini, maafan Om. Sebentar lagi Om ya, tinggal 2 ini saja. Ibu Wahyuni Ista'danat Wilda Hidayah Putri, apakah hadirah? Bagaimana? Ada Ustaz. Yuni ada Ustaz. Siapa? Ibu Wahyuni? Iya Ustaz. Tafadhol ya Om. Enggak masalah Om. Uhibbun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Uhibbun Nabi? Nabiyyi atau Nabiyya atau Nabiyyu? Iya. Nabi. Seperti sebelum Nabi disukun. Uhibbun Nabi, ya, yi atau yu? Seperti sebelumnya tadi. Ini kedudukannya sebagai apa? Apa? Nabi aja ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya saya mencintai Nabi saya. Bukan, itu ya, bukan ya mutakallim Om. Itu kata nabiyun itu memang ada ya-nya. Nabiyun itu ada ya-nya Om. Bukan dan ya, bukan mutakalim ya. Bukan. Dan satu lagi ya, Afan, dhamir muttasil di belakang itu tidak bisa
Jadi kalau satu kata itu tidak mungkin ada al dan ada dhamir mutasil. Antara salah satu saja. Kalau ada al, nggak boleh ada dhamir mutasil di belakangnya. Kalau ada dhamir mutasil di belakangnya, tidak boleh ada al. Gitu, Om ya? Oh. Jadi uhibbu nabiyyu. Oh. Kedudukannya sebagai apa, Om, tadi, Om? Sebagai maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi keadaannya? Oh, nasab. Berarti yang Fathah. betul? Betul sekali. Jadi bagaimana? Uhibbu nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Uhibbun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Gitu, Om ya? Fathah. Wasalamnya apa? Apa, Om? Terakhirnya wasalamnya apa? Wasallama. Oh, wasalam, ya. Wasallama. Itu fi'lun, Om. Kata kerja. Shalla itu fi'lun. Sallama itu juga fi'lun. Kata kerja. Lalu kalau misalkan ada jumlah seperti ini, sallallahu alaihi wasallam, yang biasanya doa seperti ini adalah jumlah i'tiradiyah la mahalla laha minal i'rab. Jadi tidak mempunyai kedudukan i'rab. Kalau misalkan seperti doa seperti ini, itu jumlah tambahan, susunan kalimat tambahan yang tidak mempunyai kedudukan i'rab, seperti rahimahullah, hafizahullah, radhiyallahu anhu, alaihi salam, apa lagi, Om? Dan seterusnya. So, yang semacam itu. Tidak mempunyai kedudukan i'rab. Baik. Nastamir terakhir ini, Om. Terakhir. Wilda Hidayah Putri, apakah hadirah? Lam tahdur? Ibu Yaya Huriyah, tafadhali. Uhibbul lugatal arabiyyah. Ahsanti, udah ada harokatnya, enak kok. Uhibbul lughatal arabiyyata, gitu ya. Baik. Uhibbul lughatal arabiyyata. Jadi contoh nomor 5 sampai 7, ini 3 ini kita baru tahu setelah uhibbu itu maf'ulun bihi, mansub gitu ya. Setelah uhibbu itu mansub, tandanya fathah. Tapi kenapa kok di nomor 1 sampai 4 ini tadi nggak kelihatan fathahnya? Karena memang maf'ulun bihi-nya bersambung dengan ya mutakallim semuanya. Kan gitu, Ibu ya? Ya mutakallim semuanya. Jadi tanda nasabnya apa kalau gitu? Kan katanya maf'ulun bihi, mansub. Tanda nasabnya adalah fathah muqaddarah, fathah yang tidak nampak. Gitu ya? Aslinya memang tetap ada tanda nasabnya, fathah, tapi fathahnya tidak nampak. Kenapa kok tidak nampak? Karena tempatnya sudah ditempati kasroh. Gitu ya? Tempatnya sudah ditempati kasroh, kan memang kasroh itu menyelaraskan dengan bunyi ya mutakallim setelahnya. Bukan tanda i'rab. Begitu ya? Ya, Ustaz. Fatahullah alaikunna. Tayyib. Hal min soal. Alhamdulillah dengan ini kita selesai bab 11. Ada pertanyaan, Ibu? Berarti yang tadi nomor 1 sampai 4 sebenarnya dia sebagai maf'ul bihi juga ya, Ustadz? Nah, betul, sebagai maf'ulun bihi semuanya itu setelah uhibbu itu maf'ulun bihi semuanya sebenarnya. Hanya saja yang nomor 1 sampai nomor 4 itu tidak kelihatan fathahnya Qaddaroh tadi ya. Betul sekali, karena semuanya kan bersambung dengan ya mutakallim. Ustaz. Naam. Mutakallim tidak berharokat ya. Ya mutakallim itu sukun, mabniun ala sukun, mabni tandanya sukun. Ya mutakallim itu sukun. Berarti kalau uhibun nabiyya itu bukan ya mutakallim gitu ya? Bukan. Kata nabiyun itu memang asli ada ya-nya, Om. Nabiyun. Nabiyun. Nabiyun, nabiyan, nabiyin kan itu ya. Bisa ya, rubah-rubah gitu. Betul, tergantung keadaannya, tergantung kedudukannya. Ada lagi pertanyaan Ibu sebelum kita tutup? Kalau mudhof ilahi sama apa? Maf'ulun bih itu beda ya? Beda. Kalau mudhofun ilaih, ya mudhofun ilaih menunjukkan kepemilikan, bukan kalimat sempurna gitu. Oh iya. Ya kalau misalkan maf'ulun bihi itu termasuk biasanya rangkaian dalam jumlah fi'liyah.
Jumlah fi'liyah kita belum mempelajari jumlah fi'liyah kan ya. Kita yang sudah kita pelajari baru jumlah ismiyah saja. Ya atau iya? Ya, Ustaz. Jumlah ismiyah itu terdiri dari mubtada dan khobar. Insya Allah nanti di semester berikutnya, sebenarnya semester 3, tapi di semester 2 ada yang menyinggung itu juga insya Allah. Jadi jumlah fi'liyah itu jenis susunan kalimat yang kedua. Jadi susunan kalimat sempurna di dalam bahasa Arab kan hanya 2 ya. Ada jumlah ismiyah yang sudah kita pelajari terdiri dari mubtada dan khobar. Nanti juga ada jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu biasanya terdiri dari fi'lun, fa'il, dan maf'ulun bihi. Fi'lun kata kerja, fa'il itu pelakunya, maf'ulun bihi objek. Ini di Gitu. sini uhibullah maf'ul ya. Maf'ulun bih. Lafzul jalalah, lafaz Allah di sana. Ini Nabi, uhibun Nabi. Nabi sallallahu Nabi, alaihi wasallam. betul. Nabi, kata Nabi di sini sebagai maf'ulun bihi, betul. Kata al-lughata juga demikian. Itu sebagai maf'ul. Sebenarnya semuanya dari awal tadi sebagai maf'ulun bihi, Ibu. Kata abi, ummi, akhi, ukhti, zamili, ustadzi, itu semuanya maf'ulun bihi. Hanya saja karena bersambung dengan ya'ul mutakalim jadi nggak kelihatan fathahnya, kan gitu. Ya. Baik, ada lagi pertanyaan Ibu? Hal min soal? Halo? Kita sudah saja kayaknya sudah betul-betul. Udah 2 watt. Tapi kita baca absen dulu nggak apa-apa ya? Boleh, Ustaz. Iya. Ya. Nanti minta rekamannya Ustaz, tadi awal nggak ikut soalnya. Nah, insya Allah. Ustaz. Ibu Anita Rifai. Hadirah. Sama Ibu Dewi Ilahude. Lam tahdur. Dita Nur Fadilah. Hadirah. Fatahullah alaik. Ibu Edita Anggraini. Hadirah. Fatahullah alaik. Ibu Erni. Hadirah. Fatahullah alaik. Ba'daha Fadilah Nur Mu'arifah. Hadirah. Fatahullah alaik. Ba'daha Ibu Indah Monandiana. Hadirah. Barakallahu fiik. Ba'daha Ibu Kurnia. Ibu Kurnia. Sepertinya ada. Ibu Kurnia ada. Baik. Hadirah ya. Ba'daha Ibu Lia Suslia. Lam tahdur. Ibu Lina Susilawati. Hadirah, Ustaz. Fatahullah alaik. Ba'daha Muzdalifah. Lam tahdur. Ibu Nina Miranti. Hadirah Ustaz. Nah, Fatahullah alaik. Ba'daha Nindya Indah Damayanti. Tadi Anda satu, tapi audionya belum bersama. Baik. Summa Ibu Nurillah Asfin. Hadirah Ustaz. Fatahullah alaik. Ibu Siti Khadijah. Hadirah Ustaz. Fatahullah alaik. Ibu Titik Suryawati. Lam tahdur. Atau tadi sempat bergabung terus putus itu? Ada yang melihat tadi Bu Titi? Tidak ada. Baik, Nastamir, Bu Wahyuni. Hadirah. Wilda Hidayah Putri. Lam tahdur. Ibu Yayah Horiyah. Hadirah. Fatahullah alaikunna. Baik, kita cukupkan belajar kita hari ini sampai di sini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Insya Allah kita sambung belajarnya besok. Bab terakhir kita selesaikan. Supaya insya Allah pekan depan kita latihan. Sudah latihan ya, latihan soal. Semoga Allah memberikan kemudahan. Ibu-ibu mau latihan soal dulu atau murojaah dulu? Kalau misalkan latihan soal dulu, nanti kita bahas kalian murojaah gitu. Jadi menyingkat waktu. Iya.
Boleh Ustaz sekalian. Oh, Ustaz ya sekalian aja Ustaz. Jadi gitu ya. Jadi insya Allah kita latihan soal dulu kan. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, keistiqomahan serta keikhlasan dalam proses belajar kita. Amin. Semoga Allah menjadikan setiap ilmu yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat dan barokah. Amin ya Allah. Semoga Allah menerima semua amal ibadah kita dan mengampuni dosa-dosa kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, barakallahu fiik.